Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatma Junita, NIM 1914080048. Baiklah, saya akan review materi pembelajaran pada mata kuliah metodologi pendidikan tentang analisis komponen laporan. Yang pertama yaitu analisis eksperimen. Analisis komponen laporan penelitian eksperimen. Judul skripsinya meningkatkan hasil belajar siswa melalui penerapan metode eksperimen pada mata pelajaran IPA kelas 4 MI Islamiyah Sumerejo Batanghari Lampung Timur tahun 2018 2019 bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan penelitian relevan. Bab 2 landasan teori yaitu hasil belajar, metode eksperimen dan pembelajaran IPA. Bab 9 yaitu hasil penelitian dan pembahasan yaitu deskripsi data hasil penelitian, deskripsi lokasi hasil penelitian dan pembahasan. Yang ke bab 4 itu penutup dan saran, kemudian ada daftar pustaka dan lampiran. Yang kedua yaitu analisis korelasi. Analisis komponen laporan penelitian kolerasi. Judul penelitiannya korelasi sikap ilmiah siswa dengan hasil belajar IPA kelas 8 pada materi gerak pada makhluk hidup di MTSN Pangyan oleh Ria Adriani. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang masalah, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga batasan masalah, yang keempat rumusan masalah, hipotesis, tujuan penulisan, manfaat penelitian dan definisi operasional. Bab 2-nya kajian teori yaitu landasan, yang kedua itu penelitian relevan dan kerangka berpikir. Yang ketiga itu bab 3 metode penelitian, jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, pengembangan instrumen, prosedur penelitian dan teknik analisis data. Bab 4-nya hasil penelitian dalam pembahasan. Yang pertama deskripsi data, yang kedua analisis data dan yang ketiga pembahasan. Bab 5 itu saran dan kesimpulan, ada daftar pustaka dan lampiran. Yang ketiga itu kualitatif. Judul skripsinya strategi komunikasi untuk memberdayakan anak jalanan. Penelitian deskriptif kualitatif melalui program kegiatan belajar mengajar di rumah singgah untuk mandiri di Yogyakarta. Bab 1 pendahuluan. Di pendahuluan ini sama juga dengan sebelumnya, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, pemanfaat penelitian, kerangka teori, kerangka berpikir dan metode penelitian. Bab 2-nya gambaran umum tentang singgah anak rumah mandiri, deskripsi lokasi penelitian, visi dan misi, sarana dan prasarana, struktur kepengurusan pengelola. Bab 3-nya penemuan data dan pembahasannya, sajian data dan pembahasan. Bab 4 kesimpulan dan saran, kemudian ada daftar pustaka dan lampiran. Ada mix metode campuran yang judul skripsinya tentang mengembangkan kemampuan prestasi matematis siswa melalui tugas terstruktur berbantuan blok. Bab 1-nya pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional. Bab 2-nya landasan teori, belajar pembelajaran, objek kajian matematika, National Council of Teacher Matematika, kemampuan referensi, model pembelajaran, tugas struktur blok, materi sistem persamaan linear 3 variabel dan langkah-langkah pembelajaran materi SPLTF. Bab 2-nya metode penelitian, rancangan penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penilaian dan teknik analisis data. Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi pelaksanaan penelitian, analisis data hasil penelitian kuantitatif dan kualitatif, respon siswa dan deskripsi observasi terhadap aktivitas guru dan siswa. Bab 5 saran dan kesimpulan. Ada analisis komponen laporan penelitian
PTK. Judul skripsinya, penggunaan media pembelajaran di laboratorium IPA dalam meningkatkan minat belajar siswa SMA 7 Muaro Jambi. Bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi masalah, sama juga dengan yang sebelum-sebelumnya. Bab 2-nya kajian teori, kerangka dan pikir hipotesis, landasan teori, kerangka berpikir dan hipotesis. Ada metode penelitiannya, ada tempat dan waktu, rancangan tindakan, desain dan prosedur penelitian, kriteria keberhasilan, sumber data, instrumen pengumpulan data, teknik analisis data. Bab 4-nya hasil penelitian dan pembahasan. Bab 5 penutup, ada saran dan kesimpulan. Ada analisis pustaka. Analisis kepustakaan, judul penelitiannya analisis pendidikan akhlak yang terkandung dalam surah Al-Luqman. Bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah dan tujuan dan kegunaan penelitian. Tinjauan pustakanya, kajian teoritik, konsep pendidikan akhlak dan studi relevan. Bab 3 metode penelitian, metode dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data. Bab 4 temuan dan pembahasan, temuan umum dan temuan khusus. Kemudian ada daftar pustaka, kesimpulan dan saran, kemudian ada lampir-lampiran. Kemudian ada analisis R&D. Analisis judul skripsinya, pengembangan media berbasis makromedia flash glass. 8 SMP Negeri 7 Muaro Jambi. Bab 1-nya pendahuluan. Teman-teman bisa melihat di sini di mapping saya apa-apa aja yang ada di pendahuluan, kemudian di kajian pustaka juga begitu. Kemudian di metodologi pendidikan juga begitu, penelitian juga begitu, ada tempat dan waktu, ada karakteristik sasaran penelitian dan pendekatan prosedur pengembangan. Bab 4-nya hasil penelitian dan pembahasan, pengembangan model, kelayakan model dan efektivitas model. Bab 5 itu penutup, saran kesimpulan, kemudian ada daftar pustakanya dan lampir-lampirannya. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan tentang analisis komponen laporan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.